Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman di channel Kostra Pancal. Teman-teman, suatu hari nanti kita tidak akan tahu mana pikiran kita sendiri dan mana yang ditanamkan oleh sistem. Itu bukan masa depan yang jauh nanti kawan-kawan. Itu sedang terjadi sekarang. Yang sedang dibangun diam-diam di balik tembok kaca Silicon Valley. Teman-teman, tempat para penyelamat dunia katanya duduk di meja bundar di sana. Mereka bicara tentang evolusi manusia. Tapi siapa yang memberi mereka hak eh, untuk memutuskan apa itu manusia? Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa kehendak kebebasan itu adalah hak kita, kawan-kawan. Bahwa otak kita adalah ruang paling pribadi, tempat terakhir yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Tapi kenyataannya kawan-kawan, hari ini mereka masuk ke sana. Iya, mereka masuk ke sana. Siapa saja mereka? Ada Neuralink, AI generatif, ada biohacking. Teknologi ini kawan-kawan tidak hanya membantu, tetapi ia meretas siapa kita sebenarnya. Mereka tidak mengetuk pintu otak kita, tidak. Mereka menanamkan kabel sebenarnya di dalam otak kita. AI masuk ke hidup kita sebagai teman, sebagai asisten, sebagai sahabat digital yang selalu tahu jawabannya. Tapi apa teman-teman? Yang terjadi ketika AI mulai tahu keinginan kita, bahkan sebelum kita memikirkannya. Ketika algoritma merekomendasikan bukan berdasarkan pilihan kita kawan-kawan, tapi membentuknya. Kita pikir kita memilih sendiri, padahal kita hanya mengklik apa yang telah ditanamkan dalam alam bawah sadar kita. Ya, subconscious. AI bukan alat kawan-kawan. Ia sedang menjadi cermin palsu yang memantulkan versi diri kita sendiri. Sebagai apa yang mereka inginkan. Neuralink adalah invasi dalam senyap kawan-kawan. Kalau kita sadar ya. Neuralink berkata ini untuk menyembuhkan. Tapi sejarah selalu menuliskan kawan-kawan. Bahwa segala bentuk penjajahan selalu diawali dari atau dengan niat baik. Ketika chip ditanam di otak kita tidak lagi berpikir sendiri. Kita terhubung, tapi kemana? Terhubung dengan siapa? Data otak kita bisa dianalisis, emosi kita bisa dimodifikasi, keputusan kita bisa disisipkan kawan-kawan. Bayangkan saat kita bangun tidur dengan ide yang kita rasa milik kita. Padahal itu adalah hasil update sistem tengah malam tadi. Kemudian ada lagi biohacking, yakni saya bilang tubuh tanpa jiwa. Biohacking menjanjikan keabadian kawan-kawan, kekuatan, kejernihan pikiran. Namun, apakah kita masih manusia jika tubuh kita tidak lagi merasakan lelah, jika kita tak lagi merasa takut, tidak lagi merasa rindu, rapuh kawan-kawan. Mereka sebut ini adalah kemajuan. Tapi mungkin ini adalah proses menghapus jiwa manusia secara sistematis. Menyisakan tubuh yang sempurna tapi kosong sebenarnya kawan. Pertanyaan besarnya adalah siapa di balik ini semua? Teori konspirasi atau skenario bisnis besar yang sangat nyata? Mari kita coba lihat kawan-kawan.
Elon Musk bicara tentang fusi manusia dan mesin. Kemudian Ray Kurzweil meramalkan singularity. Pemerintah di seluruh negara dunia ini diam. Mereka hanya mengamati, kawan-kawan. Ini bukan soal teknologi. Ini soal kekuasaan atas pikiran kita. Karena siapapun yang mengendalikan persepsi, ingat, siapapun yang mengendalikan persepsi akan mengendalikan realitas, kawan-kawan. Mereka bilang kita akan jadi versi yang lebih baik dari manusia, yakni manusia versi 2.0. Tapi mungkin yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang dibentuk ulang. Kita sedang dibentuk ulang. Satu pikiran dalam satu waktu. Dan ketika proses ini selesai, kawan-kawan, ingat ya, ketika proses ini selesai, kita tak akan lagi sadar bahwa kita pernah bebas. Kita pikir kita sedang menyongsong masa depan, padahal mungkin kita sedang menyambut penguburan versi asli dari diri kita sendiri. Dan saat generasi berikutnya, anak cucu kita lahir, mereka tak akan tahu bagaimana rasanya berpikir bebas. Karena software lah yang berpikir untuk mereka. Ya, software lah yang berpikir untuk mereka. Ingat ini, kawan-kawan. Ketika teknologi menawarkan banyak, segalanya, mungkin yang kita bayar bukan uang, tapi kemanusiaan kita, kawan-kawan. Humanity kita. Baik. Pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dilakukan oleh sebuah teknologi, tetapi apa yang akan tersisa dari kita setelah semuanya dilakukan. Kita membangun AI untuk membantu. Tapi tanpa kita sadari, kita telah menyerahkan otoritas atas keputusan kita sendiri. Kita menanam chip demi kesehatan, tapi membuka pintu bagi invasi paling dalam, yakni pikiran. Kita memodifikasi tubuh demi kekuatan, tapi mengorbankan keunikan manusiawi kita, rasa takut kita, luka kita, cinta kita, terutama kebebasan kita, kawan-kawan. Jika manusia bisa di-upgrade, kawan-kawan, seperti software, apa yang membedakan kita dari mesin? Baik. Kawan-kawan, mungkin proyek manusia versi 2.0 bukan tentang kemajuan, tapi tentang penghapusan perlahan-lahan versi 1.0 yang penuh emosi, penuh intuisi, dan bebas untuk memilih. Dan Anda tahu, saat dunia telah terhubung dalam satu jaringan otak global, maka suara hati kita bisa jadi adalah gema dari sistem, bukan kita lagi. Karena kawan-kawan, terkadang revolusi terbesar terjadi bukan dengan senjata, tapi dengan kode program yang berjalan dalam diam, di dalam kepala manusia. Baik, kawan-kawan, semoga ini menjadikan pelajaran buat kita semua, bahwa teknologi betul sangat membantu memudahkan pekerjaan kita. Tetapi saat kita sudah mulai greedy, kita sudah mulai muncul sifat asli kita, yaitu ketamakan, ingin menguasai dunia. Bahwa dulu orang hanya menginginkan atau bekerja demi uang untuk makan. Setelah mereka bisa makan, mereka mencari uang untuk
memenuhi kebutuhan tersier mereka. Mobil, motor, kemewahan-kemewahan lainnya, jalan-jalan, barang-barang branded. Ini kebutuhan-kebutuhan tersier. Setelah kebutuhan-kebutuhan tersier mereka terpenuhi, mereka merasa masih kurang. Karena sifat greedy dari manusia tadi, sifat dasar manusia, greedy, tamak. Yakni mereka ingin berkuasa. Apalah artinya kekayaan yang mereka punya kalau enggak berkuasa? Sebagian orang berpikir demikian. Jadi uang mereka punya, kekayaan mereka punya. Apalagi kalau bukan kekuasaan. Mereka harus berkuasa. Makanya di setiap pemilihan umum, setiap 5 tahun atau berapa tahun sekali, selalu terjadi money politik. Selalu terjadi jegal-menjegal. Selalu terjadi fitnah-memfitnah. Demi apa? Demi kekuasaan. Nah, kawan-kawan. Yang terakhir ini, kawan-kawan. Yang terakhir ini. Kekayaan sudah mereka punya. Mereka tidak lagi punya urusan dengan perut mereka. Mereka tidak lagi punya urusan dengan kekayaan mereka. Mereka bisa pergi kemana saja. Mereka mau beli apa saja. Kekayaan mereka punya, perut mereka kenyang, kekayaan mereka punya. Kemewahan mereka bisa miliki. Kemudian setelah itu kekuasaan mereka juga sudah mereka raih. Mereka jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, jadi raja, jadi perdana menteri. Dan banyak lagi di semua lini kehidupan di masyarakat kita. Apalagi yang mereka inginkan? Sekali lagi sifat dasar manusia yakni greedy, yakni tamak, tidak akan pernah berhenti kawan-kawan. Perut sudah kenyang, kekayaan sudah mereka dapat, kekuasaan sudah mereka raih, apalagi kawan-kawan, kalau bukan kontrol. Ya, apalagi kalau bukan kontrol. Sekali lagi, kita sudah masuk di fase ini kawan-kawan. Fase kontrol ini. Nah, tinggal kita bisa memilih. Apakah kita mau dikontrol ataukah kita akan tetap menjadi pribadi-pribadi bebas? Adalah pilihan kita kawan-kawan. Maka untuk tindakan preventif kita, untuk mencegahnya adalah yang pertama jauhi sifat greedy. Yang kedua kembali kepada ketuhanan kawan-kawan. Saya muslim. Insya Allah yang mendengar ini banyak yang muslim mayoritas. Saatnya kita kembali kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mengontrol kita kawan-kawan. Bahwa apa yang kita berbuat akan kita pertanggungjawabkan. Al-jasa min jinsil amal. Kita berbuat baik, kebaikan yang kita peroleh. Kita berbuat jahat, keburukan pun yang akan kita peroleh. Kita tinggal pilih di mana. Apa kita akan tetap menjadi manusia, ataukah kita akan ikut-ikutan menjadi mesin seperti mereka. Sekali lagi, sifat greedy ini perlu agar kita punya greget, punya semangat untuk bekerja, untuk hidup, untuk survive. Tetapi saat kita sudah melampaui batas-batas yang dimana ini bukan lagi hak kita, maka terjadilah apa yang terjadi sekarang kawan-kawan. Mudah-mudahan sekali lagi menjadikan pelajaran buat kita semua agar kita tetap menjadi manusia sebagaimana layaknya. Terima kasih telah menonton. Silakan share kalau merasa Anda ini sangat perlu untuk di-share, silakan share. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update dari video-video dari channel Lostera Pancal ini di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.